kelas 10 IPA, metodis 5. Kita masuk ke pengertian kuadran dalam perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri seringkali dijumpai penjabaran sudut dalam sistem koordinat kartesius. Apabila sebuah sudut dengan acuan awal pada sumbu X positif dan titik acunya pada sumbu X, sudut itu disebut sudut awal dan besarnya adalah 0 derajat, ya. Titik acuannya ada pada sumbu X, ya, sumbu X positif. Nah, di besar sudut di sini adalah 0 derajat. Dalam sistem koordinat kartesius ada 4 bidang yang sama besar. Perhatikan ini. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi perhatikan 1, 2, 3, 4. Keempat bidang ini dikenal sebagai ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, pada kuadran pertama ini, interval sudutnya, kalau besar sudutnya misalnya sebesar theta, maka pada kuadran pertama ini interval sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi kalau ini kan 0 derajat, kalau ke sini sudah 90, ke sini 180, 270, 360. Di kuadran pertama ini rentangnya dari 0 sampai 90 derajat. Ya, sudut lancip. Kemudian di kuadran kedua besar sudutnya nanti adalah 90 sampai 180 derajat. Ini theta, ya. Nah, kemudian di kuadran ketiga adalah 180 sampai 270 derajat. Ini tidak simbol sama dengan di sini, ya. Kemudian di kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Jadi ini harus kamu ingat bahwa ketika ditanya nanti kira-kira 315 di kuadran keberapa, pasti harus kamu langsung tebak itu di kuadran keempat, karena di kuadran keempat besar sudut adalah dari 270 sampai 360. Kalau 120 di kuadran keberapa? 120 tentunya di kuadran kedua, karena 90 sampai 180 memuat 120 derajat. Tapi ingat ya, perubahan dari satu kuadran ke kuadran lainnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi karena pun perputaran sudut berlawanan dengan arah jarum jam. Sudut yang besarnya 0 derajat, perhatikan saya tunjuk 90 derajat, ke sini 90, ya, ini 0 derajat, 90, 180, kemudian 270 dan 360 merupakan sudut-sudut pembatasnya. Ini pembatasnya, ini pembatas pada kuadran. Nah, perhatikan dulu titik A pada diagram kartesius ini. Titik A 4,3. Sebuah titik kan ada X, Y. X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian titik B minus 2,4. X-nya minus 2, Y-nya 4. Di kuadran ketiga, minus 3, minus 5. X-nya minus 3, Y-nya minus 5. Ini X-nya 6, Y-nya minus 2. Nah, kalau kita perhatikan sudut yang dibentuk oleh garis OA dengan sumbu X positif adalah sebesar ini. Berapa derajat ini? Tetanya ini berapa derajat? Tentunya bisa kamu cari dengan cara begini. Kamu cari dulu sinusnya. Kalau sinus A, sinus theta saya bilang adalah Y per R, kan? Y per R. Oke. Kamu cari dulu Y-nya ini 1, 2, 3. Ini kan 3. Ini 4 tadi, ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini 3, pasti ini 5, ya. 3 per 5 yaitu 0,6. Nah, kamu cari nanti di kalkulator atau di tabel trigonometri sinus yang menghasilkan 0,6. Nanti kita akan pelajari sebenarnya tentang arcus sinus atau arcus sudut yang lainnya. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah, perhatikan kalau di titik A, saya tulis di sini di titik A. Oke,
Kita lihat dulu di kuadran pertama, titik A di kuadran pertama ya, titik B di kuadran kedua, titik C di kuadran ketiga, titik D di kuadran keempat. Perhatikan titik A di kuadran pertama, X-nya positif, Y-nya positif. Di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y negatif. Kuadran keempat, X-nya yang positif, Y yang negatif. Kemudian kita cari sinus kosinus tangen dan kebalikan dari ketiga hal tersebut dari masing-masing kuadrat dengan cara rumus bukan sindemi kosami tandesa, tetapi kita menggunakan rumus sinus theta sama dengan Y per R kosinus X per R, kemudian tangennya adalah Y per X. Masih ingat itu ya? Oke, kemudian kan karena R harus selalu positif, ini R. Oke, ini nanti X-nya ini, Y-nya ini R. Ini R, panjang ini R kalau kita buat segitiga siku-sikunya. Jadi ini X-nya, ini Y-nya, ini R. Perhatikan R selalu positif. R-nya selalu positif sehingga penentuan tanda nanti dari perbandingan pada sinus kosinus tangen dan tiga kebalikannya itu tergantung X dan Y. Perhatikan sebentar yang di kuadran pertama ini. Oke, saya tulis di sini di kuadran pertama dulu. Oke, saya buat di sini saja di kuadran pertama. Ini kuadran pertama. Kita bicara di kuadran pertama dulu. Sinus theta sama dengan Y per R. Pada kuadran pertama Y-nya positif, berarti positif per positif. R selalu positif, hasilnya positif. Kemudian kosinus theta adalah X per R. X-nya di sini positif, Y-nya, R-nya positif. Positif per positif juga positif. Oke, karena kita mau mencari nanti nilai sinus kosinus tangen dan tiga kebalikannya dengan melihat tandanya apakah bernilai positif atau negatif. Kemudian tangen theta adalah Y per R, Y per X maksud saya, positif per positif hasilnya positif. Ini di kuadran pertama. Sehingga kalau sinusnya positif, ya kebalikannya positif. Artinya kosekan juga positif. Seperti itu ya. Nah demikian nanti selanjutnya. Sekan theta juga positif. Tangen theta juga positif. Nah sekarang kalau kita bicara di kuadran kedua. Sebelumnya kesimpulan kita di kuadran pertama bahwa di kuadran pertama baik sinus, kosinus, tangen atau ketiga kebalikannya ini positif. Saya tulis begini, semua positif. Oke. Kemudian di kuadran kedua, kita bicara dulu di kuadran kedua. Oke, kita cari rumus sinus adalah Y per R. Perhatikan di kuadran kedua, di gambar ini, di satu contoh yang saya buat tadi, Y-nya positif. Oke, Y-nya positif, tetapi R-nya negatif. Positif selalu R ya, positif dibagi positif, positif. Nah kemudian kosinus theta sama dengan X per R. Dalam hal ini X-nya adalah bernilai negatif kalau di kuadran kedua. Semua titik yang kita baca di kuadran kedua ini selalu membacanya ke kiri dulu. Berarti X-nya bernilai negatif. Berarti negatif per positif, hasilnya negatif. Kemudian tangen theta adalah Y per X. Y-nya positif, X-nya negatif, hasilnya negatif. Nah, atau nanti sinus kebalikannya kosekan, berarti kosekan juga positif. Demikian juga sekan negatif, kebalikannya sama-sama negatif itu tentunya. Oke, berarti di kuadran kedua yang bernilai positif hanya apa? Sinus dan kebalikannya. Kita taruh sinus saja. Toh kalau sinusnya sudah positif, kebalikannya pasti positif. Berarti di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus yang positif di kuadran kedua ini. Oke, sekarang di kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga tetap sinus theta rumusnya Y per R.
Y-nya bernilai negatif di kuadran ketiga ya. Ini baik X baik Y bernilai negatif, berarti negatif per positif, R-nya selalu positif. Kemudian kosinus theta adalah X per R, X-nya tadi negatif per positif, negatif juga. Kemudian tangennya adalah Y per X, yaitu negatif per negatif, hasilnya positif. Dan kebalikannya berlaku tanda ini ya. Artinya di kuadran ketiga yang bernilai positif apa? Tangen. Berarti di kuadran ketiga ini tangen bernilai positif. Satu lagi di kuadran keempat, saya buat di sini biar hemat kertas dulu. Nanti di sini berlaku kebalikan ya. Sekarang kuadran keempat. Oke, sinus theta adalah Y per R. Y-nya di kuadran keempat adalah negatif. Oke, berarti negatif per positif negatif. Negatif ini ya, simbol negatif ya. Kemudian kosinus theta adalah kosinus tadi X per R, X-nya di sini adalah positif. Positif per positif, positif. Kemudian tangen theta adalah negatif per positif ya, karena Y per X ya, hasilnya negatif. Berarti yang positif adalah kosinus dan kebalikannya. Oke, ini satu kesimpulan yang harus kita lihat tentang kuadran. Di kuadran pertama, sekali lagi, semua nilai sinus, kosinus, tangen beserta masing-masing kebalikannya positif. Di kuadran kedua, nilai sinusnya yang positif beserta kebalikannya yang lain negatif. Di kuadran ketiga, tangen saja yang bernilai positif, yang lain negatif. Tangen dan kebalikannya itu kotangen tentunya ya. Demikian juga di kuadran keempat, hanya kosinus dan kebalikannya yang positif. Kita masuk ke contoh soal sekarang. Kita akan bahas soal-soal. Saya ambil soal nomor 1 sampai nomor 6 di buku pelajarannya. Pertama, nilai sinus 105 bertanda apa? Positifkah, negatif, atau non-positifkah? Kalau non-positif itu berarti ikut 0 dan negatif. Kalau non-negatif berarti ikut positif dan ikut 0 ya. Oke, yang pertama kita ingat dulu lagi sekali lagi ya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, keempat. Kuadran pertama besar sudutnya adalah dari 0 sampai 90 derajat, di mana sinus, kosinus, tangen dan kebalikannya positif. Di kuadran kedua besar sudutnya dari 90 sampai 180 derajat, di mana nilai sinus yang positif. Demikian juga sudah saya catatkan sampai kuadran keempat. Kamu harus catat skema ini dengan rapi. Nah, kemudian pertanyaannya kan sinus 105. 105 di kuadran keberapa? Ini kan 90 sampai 90-nya di sini. 90 malah di siku-sikunya. Berarti 105 ada di sini di antara 90 sampai 150. Nilai apa yang positif di sana? Sinus. Kita lihat, berarti sinusnya positif. Oke, yang kedua, apabila nilai sinus alfa positif, maka terletak di kuadran keberapa? Sinus yang positif terletak di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Berarti jawabannya adalah kuadran pertama dan kedua. Yang ketiga, apabila nilai kosinus negatif, maka theta terletak di kuadran keberapa? Nilai kosinus yang negatif adalah di kuadran kedua dan ketiga. Kosinus kan positif di kuadran pertama dan keempat. Berarti jawabannya di kuadran kedua dan tiga. Nah, kemudian nilai kosinus 520 akan bertanda apa? Nilai kosinusnya ya. Perhatikan kosinusnya. Nah, ini kan 90, 180, 270 sampai ke sini 360. Maka ketika kamu lihat 520 kurangkan dulu dengan 360 supaya kita tahu selisihnya itu berapa. 520 dengan 360 dikurangkan adalah 160 derajat. Nah, ini artinya mencari nilai kosinus 160 derajat. Sama saja itu dengan mencari nilai kosinus 160 derajat.
Ya, jadi waktu menjawab ini buat aja sama dengan kosinus 520 sama dengan kosinus 160. 160 dikurangi ke berapa? Artinya kan sampai sini 360, berarti ke sini 360, ke sini tambah 90, 160 di mana? Di kuadran kedua. Nilai kosinus di kuadran kedua adalah negatif, berarti bertanda negatif. Yang berikutnya, yang nomor 5. Apabila cos gamma kurang sin gamma kali, maksudnya cos gamma kali sin gamma negatif, ini kan lebih kecil dari 0, bernilai negatif, maka gamma terletak di kuadran pertama. Perhatikan cara menjawabnya. Supaya dia bernilai negatif, tentunya salah satu baik kosinus dan sinusnya negatif. Berarti yang pertama kita lihat bahwa kosinus yang negatif, berarti kosinusnya negatif, kosinus gamma negatif, kemudian sinusnya yang positif. Nah, karena kalau dikalikan negatif kali positif kan negatif. Nah, kosinus yang menghasilkan negatif ada di kuadran kita anggap dulu di kuadran kedua. Oke, di kuadran kedua, sinus yang menghasilkan positif betul di kuadran kedua. Oke, sama-sama di kuadran kedua maksudnya. Ya. Jadi gammanya harus dalam satu kuadran. Tidak boleh kamu buat di sini di kuadran kedua, sinusnya di kuadran pertama. Ya tidak boleh. Meskipun nilai sinus positif di kuadran pertama. Kenapa? Karena besar sudutnya si gamma ini adalah sama. Baik nilai ketika disuruh mencari kosinusnya, sinusnya kan gammanya sama besarnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah si kosinusnya yang positif, si sinusnya yang negatif. Kosinus positif tapi sinusnya negatif, kira-kira sama-sama di kuadran keberapa itu? Coba kita lihat kalau di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai kosinus positif enggak? Tidak, salah. Nah, yang menyebabkan positif di kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat kosinus positif, sinus di kuadran keempat betul juga negatif. Berarti jawabannya adalah kuadran kedua dan kuadran keempat. Baik, sederhana aja pembelajaran hari ini. Kamu hanya mencari nanti sebuah sudut, baik hasil perkaliannya ataupun sebuah sudut yang diketahui besarnya terletak di kuadran keberapa. Kamu pastikan dulu itu supaya kita bisa maju ke topik berikutnya terkait dengan kuadran ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.